Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ponco B. Haki Sujana dari kelas 4C dengan NPM 2110631020127. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul Power and Influence in Leadership. Kekuasaan dalam kepemimpinan, kemampuan seseorang pemimpin untuk memengaruhi orang lain, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan tindakan serta keputusan dalam suatu organisasi atau kelompok. Kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan tindakan serta keputusan dalam suatu organisasi atau kelompok. Menurut Max Weber, kekuasaan ini dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginan sendiri dan yang menghilangkan halangan. Sumber dan bentuk kekuasaan dalam kepemimpinan. Kekuasaan paksaan, corrective power. Kekuasaan ini berdasarkan dasar rasa takut. Dengan demikian, sumber kekuasaan diperoleh rasa takut. Pemimpin yang mempunyai kekuatan jenis ini mempunyai kemampuan untuk mengenakan hukuman, dampatan, atau pemecatan dalam kehidupan manusia. Pada umumnya, orang yang mempunyai kekuasaan ini selalu dihubungkan dengan penggunaan kekerasan fisik atau bahkan diwujudkan dalam benturan senjata seperti misalnya perang. Yang kedua itu kekuasaan legitimasi, legitimate power. Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh pemimpin. Secara normal, semakin tinggi posisi seorang pemimpin akan semakin besar kekuasaannya. Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan legitimasinya mempunyai kecenderungan untuk mempengaruhi orang lain, karena pemimpin tersebut merasakan bahwa ia mempunyai hak atau wewenang yang diperoleh dari jabatan dalam organisasinya, sehingga dengan demikian diharapkan saran-saran akan banyak diikuti oleh orang lain tersebut. Kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian expert power. Kekuasaan ini bersumber dari keahlian, kecakapan, atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin yang diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang lain. Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan keahliannya ini kelihatannya mempunyai keahlian untuk memberikan fasilitas terhadap perilaku kerja orang lain. Kekuasaan penghargaan, reward power. Kekuasaan ini bersumber atas kemampuan untuk menyediakan penghargaan atau hadiah bagi orang lain, misalnya gaji, promosi, dan penghargaan jasa. Kekuasaan referensi, referent power. Kekuasaan ini bersumber dari sifat-sifat pribadi dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan referensinya ini pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh orang lain karena kepribadiannya. Kekuatan kepemimpinan atau manajer dalam kekuasaan preferensi ini sangat tergantung pada kepribadian yang mampu menarik pada bawahan atau pengikutnya. Selanjutnya ada kekuasaan informasi, information power. Kekuasaan ini bersumber karena adanya akses informasi yang dimiliki oleh pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh pengikutnya. Sebagai seorang pemimpin, maka semua informasi mengenai organisasinya padanya, demikian pula informasi yang datang dari luar organisasi. Yang terakhir itu ada kekuasaan hubungan, connecting power. Kekuasaan ini bersumber pada hubungan yang dijalin oleh pemimpin dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik di luar atau di dalam organisasi. Seseorang pemimpin yang tinggi kekuasaan hubungan ini cenderung meminta saran-saran dari orang lain. Sifat kekuasaan dalam kepemimpinan. Pada dasarnya, kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain. Oleh sebab itu, bagi pemegang kuasa bisa dibilang pemegang tanggung jawab yang besar karena bukan hanya memberikan pengaruh terhadap seseorang, tapi juga bisa memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Selain itu, pengaruh yang diberikan dari pemegang kuasa bisa berdasarkan keinginannya atau kepentingan untuk bersama. Sifat pertama dari kekuasaan adalah position power. Sifat position power adalah kekuasaan yang sudah dimiliki oleh seseorang pada suatu organisasi. Sifat kekuasaan ini biasanya pada seseorang yang memiliki jabatan di suatu organisasi. Di dalam hal ini, jabatan yang dimaksud seperti ketua atau dewan pembina. Apabila sudah memiliki jabatan ketua, maka ia sudah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan anak buahnya.
Sifat kedua dari kekuasaan adalah personal power. Sifat personal power adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, bukan di organisasi melainkan dalam hubungan sosialnya. Dengan kata lain, seseorang ini sudah memiliki jabatan di lingkungan masyarakat seperti RT, RW, kepala desa, dan sebagainya. Biasanya seseorang memiliki sifat personal power ini namanya sudah di lingkungannya masyarakat. Teori kekuasaan dalam kepemimpinan, Social Exchange Theory, menjelaskan bagaimana kekuasaan diperoleh dan hilang selagi proses mempengaruhi timbal balik terjadi dalam beberapa waktu antara pemimpin dan pengikut. Fokus dari teori ini mengenai expert power dan kewenangan. Strategic contingency theory menjelaskan bahwa kekuasaan dari suatu subunit organisasi tergantung pada faktor keahlian dalam menangani masalah penting, sentralisasi unit kerja dalam arus kerja, dan tingkat keahlian dari subunit tersebut. Sumber kekuasaan pertama itu ada kedudukan. Sumber kekuasaan pertama ini bisa berupa jabatan saat ini, misalnya seseorang memiliki jabatan sebagai ketua di sebuah organisasi, memiliki pangkat yang tinggi di bidang kemiliteran dan sebagainya. Yang kedua itu ada kekayaan. Kekayaan jadi sumber kekuasaan kedua. Sudah menjadi hal umum jika kekayaan yang dimiliki oleh seseorang bisa menentukan apakah seseorang itu bisa berkuasa atau tidak. Pada umumnya, seseorang yang kaya dapat menguasai seorang politikus. Kepercayaan. Sumber kekuasaan terakhir adalah kepercayaan atau agama. Dalam hal ini, seseorang sudah memiliki ilmu yang cukup tinggi dalam suatu agama akan dianggap bisa membimbing para umatnya. Pengaruh dalam kepemimpinan adalah sebuah daya tarik yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan seseorang. Beberapa orang berpendapat bahwa kekuasaan dan pengaruh adalah sama. Hubungannya adalah seorang mempunyai kekuasaan, biasanya juga mempunyai dan mempengaruhi orang lain dan di lingkungan sekitarnya. Pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa yang ada di sekelilingnya. Menurut Norman Berry, pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan yang jika seseorang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu dapat dikatakan terdorong dari bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya. Bentuk pengaruh dalam kepemimpinan, persuasi rasional. Pemimpin yang menggunakan argumentasi logis dan bukti faktual untuk mempersuasi pengikut bahwa suatu usulan adalah masuk akal dan memungkinkan dapat mencapai sasaran. Permintaan inspirasional. Pemimpin membuat usulan yang membangkitkan antusiasme pada pengikut dan menunjuk pada nilai-nilai, ide, dan inspirasi pengikut atau dengan meningkatkan rasa percaya diri dan pengikut. Konsultasi. Pemimpin mengajak partisipasi pengikut dalam perencanaan sasaran, aktivitas atau perubahan yang untuk diperlukan dukungan dan bantuan pengikut. Dan terakhir ada menjilat. Pemimpin yang menggunakan pujian, rayuan, perilaku rumah tamah atau perilaku yang membuat agar pengikut berada dalam keadaan yang menyenangkan atau menjadi pikiran yang menguntungkan pemimpin tersebut sebelum meminta sesuatu. Bermata pribadi. Pemimpin menggunakan perasaan pengikut mengenai kesetiaan dan persahabatan. 6. Pertukaran. Pemimpin melakukan suatu pertukaran budi baik, memberikan indikasi kesediaan untuk membalasnya pada suatu saat nanti. Taktik koalisi. Pemimpin mencari bantuan dari orang lain untuk mempersuasi pengikut agar melakukan sesuatu atau menggunakan dukungan orang lain. Taktik pengesahan. Pemimpin mencoba untuk menempatkan validitas permintaan dengan menyatakan kewenangan atau hak untuk membuat atau dengan membuktikan bahwa hal itu adalah konsisten dengan kebijakan. Proses pengaruh dalam kepemimpinan. Menurut Kelman 1958 berpendapat bahwa ada 3 proses mempengaruhi. Yang pertama, kepatuhan instrumen. Karyawan melaksanakan pekerjaan yang diminta pemimpin untuk mendapatkan imbalan yang pasti atau menghindari hukuman yang dikendalikan oleh pemimpin.
Internalisasi, karyawan memiliki komitmen mendukung dan menerapkan proposal yang diajukan oleh pemimpin. Identifikasi persoalan, karyawan meniru perilaku agen atau mengambil sikap yang sama agar disukai oleh agen dan menjadi agen itu. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bayangin temen kamu nonton ini gimana? Bayangin